Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu dalam mata kuliah Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik. Pada kesempatan ini, kita akan mengangkat pokok bahasan mengenai peran strategis kebijakan. Bagaimana lebih jauh mengenai peran strategis kebijakan? Maka kita memulainya dengan slide berikut. Jadi, kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik. Jadi, bukan tujuan orang per orang, golongan, ataupun kelompok. Kebijakan publik, meski dia merupakan sebuah alat atau tool, keberadaannya sangat penting sekaligus krusial. Mengapa penting? Karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan. Ya, sudah barang tentu, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Nah, tadi dikatakan krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik, serta isinya juga berkualitas. Namun, tidak mutatis mutandis atau tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jadi krusial karena sebuah kebijakan bisa atau sering terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun, ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting. Oke, lanjut. Nah, tidak jarang bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, kebijakan ditempatkan sedemikian penting. Akibatnya, melupakan esensinya. Tarik-menarik dalam perjuangan menyusun dan menetapkan kebijakan seolah lebih penting dari upaya lain, yakni bagaimana mencari cara yang lebih penting dan efisien dalam mencapai tujuan. Ya, gitu. Nah, kemudian biaya besar yang dikeluarkan untuk menyusun kebijakan. Nah, biaya besar ini adalah cerminan betapa pentingnya sebuah kebijakan dan sekaligus cerminan akan perlakuan berlebihan, seolah hadirnya kebijakan lebih penting dari upaya pencapaian tujuan sebenarnya. Memang, perlakuan yang demikian dapat dimengerti. Karena apa? Tanpa kebijakan publik yang tepat, maka tujuan yang dikehendaki sulit dicapai. Namun sering kali harus proporsional. Harus proporsional karena pada dasarnya ia adalah alat, meskipun bukan alat yang biasa dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Rumusan sederhana dan terkesan menggampangkan atau mensimplifikasi makna kebijakan publik tersebut adalah rumusan singkat untuk menyederhanakan pemahaman mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Secara konseptual,
menurut konsepnya. Pada pokoknya, arti penting dan ruang lingkup kebijakan jauh lebih luas daripada rumusan dimaksud. Ya, sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan ini nanti ya, kita akan mengupas tentang konsep dan pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Dari rumusan sederhana ini diharapkan mewakili dan sekaligus memudahkan pemahaman akan arti penting kebijakan publik dalam sebuah organisasi yang bernama negara. Karena pada dasarnya keberadaan organisasi itu juga dimaksud untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan itu biasanya dituangkan dalam konstitusi. Jika ia sebuah negara, ya, atau anggaran dasar organisasi yang bersifat privat. Jadi begitu juga tujuan sebuah kebijakan yang lebih operasional, ya, biasanya dituangkan dalam considerance atau pasal-pasal umum dari kebijakan dimaksud. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya, di antara tujuan itu tidak boleh bertentangan, baik dengan kebijakan yang lebih tinggi atau kebijakan yang menjadi acuannya, serta dalam kebijakan itu sendiri. Nah, tidak semua kebijakan publik punya nilai atau bobot yang sama. Hal ini jika dilihat dari sudut tingkat urgensinya. Jadi, ada kebijakan yang sangat penting dan mendesak, namun tidak sedikit yang tergolong bukan skala prioritas. Meskipun semua kebijakan publik punya nilai strategis atau sama-sama penting. Semua ini tergantung isi dan tujuan yang hendak dicapai. Dan lagi-lagi persoalan tujuan menjadi suatu yang penting dan menjadi tolok ukur nilai strategis kebijakan. Nah, kebijakan bisa saja sama memiliki mana strategis yang berbeda di daerah atau tempat lain. Logika yang sama juga berlaku bagi sebuah negara di mana sebuah kebijakan tertentu dianggap sangat penting dan mendesak, sementara di belahan bagian negara yang lain tidak diperlakukan demikian. Artinya, aspek konteks kebijakan punya peran yang menentukan ya, sebuah kebijakan di samping faktor substansi atau isi kebijakan. Ya, lanjut. Nah, dari perspektif ini, dari sudut pandang ini, aspek hukum yang berangkat pada konteks lalu menentukan isi kebijakan tidak bisa dianggap sepele, seolah hanya daftar keinginan yang normatif saja. Jadi tujuan kebijakan adalah semacam dalam tanda kutip konstitusi yang harus jadi acuan kemana dan bagaimana kebijakan itu menuju dan dirumuskan untuk mencapainya. Sesungguhnya kebijakan yang baik dapat dicermati dari sisi ini. Ya, meskipun dalam praktek aspek tujuan kebijakan sering dianggap sebagai ketentuan yang seremoni dan bukan suatu yang lebih penting dibanding dengan rumusan detailnya. Kebijakan seperti ini bisa saja salah penerapan dalam implementasi dan upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan. Lanjut. Nah,
Kebijakan yang hanya copy-paste atau diimpor dari negara lain yang dianggap berhasil dan menjadi contoh ya, atau best practice, sering menghadapi sejumlah persoalan dalam implementasi dan upaya mencapai tujuan. Logika yang sama juga berlaku bagi sebuah daerah yang menerbitkan peraturan daerah yang menyontek secara ugal-ugalan atau membabi buta, ya, dengan sedikit melakukan penyesuaian hanya karena kebijakan tersebut dianggap bersifat teknis administratif. Padahal yang diperlukan adalah sebuah kreativitas dan inovasi agar kebijakan tersebut bukan hanya lebih mudah dilaksanakan, tetapi juga selaras atau sejalan dengan apa yang menjadi keinginan para pemangku kebijakan atau stakeholder. Sebuah kebijakan yang dirasa penting di negara berkembang mungkin tidak demikian di negara maju. Demikian sebaliknya. Juga sesuatu yang sangat penting dan krusial di daerah lain di Indonesia mungkin tidak demikian di daerah tertentu. Sebut saja kebijakan yang mengatur tata ruang dan sejumlah kebijakan turunannya. Misalnya mengenai izin pendirian bangunan ya, atau dulunya disebut IMB. Ini sangat penting bagi daerah perkotaan, tetapi tidak demikian bagi daerah yang belum maju. Meskipun kebijakan demikian merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, setidaknya diperlukan sejumlah penyesuaian atau penyelarasan agar kebijakan memiliki judul yang sama. Selain itu, sudah diterbitkan oleh negara atau daerah lain agar tidak mengalami salah ketika diimplementasikan guna mencapai tujuannya. Langkah ini diperlukan untuk menghindari kasus di mana sebuah kebijakan yang secara konseptual berkualitas tapi hanya memiliki makna di atas kertas. Ya. Nah, lebih dari itu diperlukan kreativitas dan inovasi dengan melibatkan semua stakeholder. Agar apa? Agar kebijakan yang diterbitkan bukan hanya sesuai konteks dan lingkup strategisnya, atau menurut pengambil kebijakan, tapi agar lebih mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Kenapa? Karena ia telah mendapat masukan dan uji sahih di masyarakat. Asumsinya, masyarakat dan stakeholder yang terkait langsung dengan kebijakan adalah pihak yang paling tahu dan berkepentingan. Diharapkan akan menjadi pihak yang akan menyambut bahkan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan ketika upaya untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimanapun pelaksanaan kebijakan yang berasal dari unsur pemerintah, dalam hal ini eksekutif, melalui aparatur birokrasi, itu punya sejumlah keterbatasan. Keterbatasan apa saja? Keterbatasan sumber daya dan dana. Di samping karena ia juga punya sejumlah tugas dan fungsi lain yang tidak kalah penting dan mendesak, di samping kebijakan yang diterbitkan belakangan. Aspek kreativitas dan inovasi dalam proses penyusunan kebijakan jarang muncul dan mengemuka sebelum kebijakan diratifikasi.
Mengapa? Karena ada kecenderungan untuk mencari jalan pintas. Akibatnya, kebijakan nampak superior atau hebat. Sayangnya, hanya di atas kertas. Menjadi tidak mudah dalam implementasinya. Kehebatan isi kebijakan hanya bermakna jika ia mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah diawali dengan proses implementasi. Itu pun bukan jaminan bahwa kebijakan itu akan membawa hasil seperti yang diharapkan sebagaimana dirumuskan dalam tujuan kebijakan. Dan tujuan itu harus terukur, bukan hanya dari sudut pandang rincian tujuan yang di atas kertas itu. Namun demikian, harus diverifikasi oleh masyarakat mengenai sejauh mana kesesuaiannya dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, ya. Oke, lanjut. Masyarakat adalah pihak penilai yang paling berhak untuk memberi nilai. Ya, karena masyarakat itu sebetulnya objek dari kebijakan itu sendiri. Sehingga bukan aparat pelaksana kebijakan, ya, meskipun mereka tidak melakukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan. Jadi penilaian itu ada pada masyarakat, bukan pada aparat pelaksana. Ya, bagaimana mereka yang melaksanakan, mereka pula yang menilai? Pasti dalam hal ini dia subjektif sekali. Nah, masyarakat juga yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga kepadanya keberhasilan kebijakan itu harus ditanyakan. Karena mereka yang merasakan langsung, ya, kebijakan tersebut. Kebijakan berhasil ketika masyarakat memang merasakan manfaatnya. Jika tidak demikian, maka sebuah keberhasilan kebijakan akan bernilai semu, ya, karena hanya menunjukkan sejumlah deretan angka-angka mati yang pada dasarnya tidak berbicara apa-apa jika dibandingkan atau disejajarkan pada fakta yang dirasakan masyarakat. Ya, oke. Lanjut terakhir. Ya. Jadi dalam perspektif ini, masyarakat adalah sangat penting dalam proses kebijakan, sehingga tujuan kebijakan yang ditetapkan itu selaras dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Nah, munculnya sejumlah kasus di mana kebijakan diklaim bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi masyarakat merasa hal yang berbeda. Jadi banyak tuh kan, ya, klaim-klaim yang diakui oleh aparat pelaksana sebagai sesuatu hal yang berhasil begitu. Namun faktanya masyarakat merasakan hal yang bertolak belakang, meskipun tidak berseberangan secara diametral. Jadi tidak jarang masyarakat menjadi pihak yang tidak menikmati, ya, jika tidak dikatakan pihak yang dirugikan. Meskipun kebijakan itu jika diukur berdasarkan proses dan prosedur tertentu dianggap berhasil. Mengapa? Karena tepat waktu dalam pelaksanaannya dan tidak ada satu sen uang yang diselewengkan. Sebut saja kebijakan membangun rumah sakit atau sarana pendidikan yang salah sasaran. Meskipun gedung dan sarana penunjang berhasil didirikan, tapi yang menikmati hanya sebagian kecil atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi, kebijakan yang demikian bukan kebijakan yang baik, meskipun ia dapat dilaksanakan dan mampu mencapai sasarannya. Tujuan sebenarnya adalah masyarakat, karena
Masyarakat adalah pemilik saham terbesar dari sebuah organisasi publik yang bernama negara, atau dalam skop di bawahnya adalah pemerintah daerah. Jadi saya cukupkan saja dulu kuliah singkat ini ya dengan mengakhirnya dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.